Siang ini kita kedatangan seorang tamu penting nih, yaitu orang yang sudah berpengalaman, yang melanglang buana dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan dan organisasi gereja. Dan ini kami merasa terhormat nih untuk waktu beliau ini datang ke studionya kita, Gantari TV. Kita akan perkenalkan dulu nih Mr. Guest-nya kita ini nih. Pak Dr. Eben Syagian. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Saya dengar-dengar Pak Eben ini cukup berpengalaman di banyak organisasi ya Pak ya. Organisasi masyarakat maupun pemuda, gereja. Kira-kira coba sedikit dijelaskan Pak tentang pengalaman-pengalaman dari beberapa organisasi yang sudah Bapak lakukan dan sudah Bapak jalani selama ini. Terima kasih Bung Surya. Saya boleh hadir di studio Gantari TV pada siang hari ini adalah merupakan suatu kehormatan yang begitu luar biasa bagi saya. Kami juga merasa terhormat Pak. Tentang organisasi yang saya geluti semenjak masa remaja sampai masa hampir tua. Hampir tua biasa. Sekarang. Ada 38 organisasi. Wah, luar biasa. Ya. Terdiri dari organisasi kepemudaan, tentunya diawali dulu di sekolah, kemahasiswaan, pemuda, organisasi gerejawi, organisasi politik juga kita geluti. Kendati pun pada akhirnya di menjelang hari tua ini karena fokus kepada organisasi gerejawi, karena kita pimpinan gereja, organisasi politik sementara kita vakumkan saja dulu, tapi tetap kita monitor. Memang organisasi adalah merupakan hobi saya dari dulu. Saya suka berorganisasi, saya suka bertemu dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Kemudian dari organisasi itu, saya harus katakan, saya banyak menggali pengetahuan dan pengalaman. Oke, Pak Eben, apa alasan Bapak itu bisa mau terjun dalam organisasi? Padahal organisasi itu ya kadang-kadang teman pun jadi musuh politik gitu, kira-kira begitu. Apa yang mendasari Bapak organisasi gitu ya? Kalau bagi saya organisasi itu sesuatu hal yang kalau kita memang tidak di jalurnya itu membahayakan, bisa makan hati. Bahkan banyak juga yang saya dengar ada yang stres dan jadi sakit kira-kira. Apa yang mendasari Bapak masuk organisasi itu kira-kira Pak? Yang sampai Bapak memberikan hatinya ke situ, memberikan sampai yang saya dengar Bapak organisasi yang pernah saya dapatin, organisasi sebuah partai cukup ya terkenal juga gitu, sampai mengadakan manuver ya di luar dari yang selama ini ekspektasi orang bahwa seorang pendeta hendaklah masuk dalam organisasi yang kelihatannya agak plural gitu. Ternyata Bapak buat sebuah organisasi itu di luar dari ekspektasi masyarakat. Kira-kira apa yang mendasari Bapak senang dengan organisasi? Barangkali apa yang dikatakan Bung Surya, di organisasi politik ya tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi gitu ya. Semuanya bisa berubah dalam hitungan detik maupun menit. Ini karena kepentingan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah perpolitikan bangsa kita. Jadi selalu sikut menyikut untuk mencapai suatu sasaran atau posisi tertentu. Nah, di dalam hal ini kenapa seorang pendeta mau bergelut di situ? Sebenarnya motivasi kita bukan hanya merebut kekuasaan, apakah itu di legislatif misalnya, tapi motivasi saya sebenarnya ingin bergaul bersama-sama dengan berbagai latar belakang orang, baik latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang profesi, bahkan latar belakang kepentingan. Gitu. Jadi kita punya style yang sudah tetap, yang tidak mau dipengaruhi oleh semua keadaan ini. Kita tetap ada tujuan kita, tujuan utama kita
ingin bersama-sama bergaul, menggali pengalaman dengan berbagai macam ya tipe manusia yang berkumpul di dalam organisasi. Kemudian kalau di organisasi profesi itu kan satu profesi semua sejenis. Di organisasi keagamaan juga seperti itu, di organisasi kepemudaan juga seperti itu, sejenis. Kalau di organisasi politik memang sedikit berbeda dengan organisasi lain. Dan kepentingan pribadi pun lebih tajam di sana. Oke. Jadi kenapa saya ingin bergelut di dalam berbagai organisasi? Motivasi saya, tujuan saya ingin bergaul dengan semua orang. Ingin bergaul ya Pak ya. Tanpa pilih-pilih bulu. Saya mau berkawan juga dengan orang yang high class, yang menengah, bahkan yang paling rendah. Bagi saya semua itu sama. Iya. Sungguh luar biasa sebenarnya kalau saya dengar sih ya ini satu motivasi seseorang yang masuk organisasi ini ingin punya pergaulan yang lebih luas lagi. Tapi banyak orang juga ternyata Pak Eben ini bukan orang yang haus kekuasaan ternyata ya. Bukan. Pak Eben ini ternyata orang yang suka bergaul dengan banyak orang gitu. Nah, saya dengar Pak Eben ini sekarang berada di GTDI ya Pak ya, Gereja Tuhan Indonesia ya Pak. Ya. Saya dengar Bapak adalah Sekretaris Jenderal GTDI kira-kira. Dan ini periode sudah kedua. Berapa tahun Pak? Sudah periode kedua ini. Periode kedua ya. Sudah mau habis. Berarti kedua. Sudah mau habis. Berarti kemungkinan jadi calon ketua nasional nih. Tergantung kepada pemilih. Okay. Nah, selama Bapak jadi Sekretaris Jenderal nih GTDI, kira-kira Bapak bisa melihat apa nih di GTDI ini? Apa yang kira-kira yang Bapak bisa bandingkan antara organisasi Bapak di partai misalnya dengan organisasi gereja? Pasti itu akan ada sesuatu hal yang dua hal yang berbeda. Yang saya tahu kan yang sekuler itu pasti lebih kepada mungkin ada kepentingan, kekuasaan. Apakah di GTD ini seperti apa? Apakah orang-orangnya humble semua ataukah mungkin sama aja gitu dengan yang di luar sana? Kira-kira seperti apa, Pak? Tentang perbedaan organisasi yang sekuler dengan organisasi gerejawi, khususnya Gereja Tuhan di Indonesia GTDI, saya melihat bahwa penataan organisasi di gereja itu, khususnya GTDI lah ya kurang penataan organisasi, administrasi, kalau dibanding dengan organisasi-organisasi yang kita ikuti yang sekuler. Misalkan bahwa pada tahun 92 saya menjadi sekretaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di Medan, GAMKI. Tentu penataan administrasinya pun organisasinya ya kita tata sedemikian rupa karena memang ada yang harus kita penuhi, baik untuk kepentingan internal kita secara organisasi maupun kepentingan dengan pemerintah sebagai salah satu OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda. Jadi kita harus tata sedemikian rupa dengan rapi, dengan bagus. Sementara saya melihat setelah saya masuk di GTDI sebagai Sekretaris Jenderal tahun 2011 periode pertama, bahwa penataan administrasi dan penataan organisasi itu ya lemah. Kurang diperhatikan begitu. Atau mungkin hanya apa yang membuat faktornya tidak dibenahi, Pak? Menurut Bapak gimana sebagai seorang yang sudah berpengalaman di beberapa organisasi? Saya pikir ada yang salah di dalamnya. Ketika kita berorganisasi gereja, seolah-olah kita hanya fokus mau ke surga begitu. Gitu. Memang ya kita harus mengikut Tuhan Yesus supaya kelak masuk surga, dan mengikut Tuhan Yesus itu harus ada di organisasi gereja begitu. Namun kita lupa bahwa kita masih ada di dunia. Sebelum kita ke surga itu kita ada di dunia. Iya. Maka perlu di dunia ini juga kita sudah mulai suasana surga itu kita ciptakan di dunia. Iya. Suasana surga yang seperti apa yang saya maksudkan? Mungkin kita sedikit agak berangan-angan atau berpikir bahwa di surga itu semuanya tertib, disiplin, damai, sukacita begitu.
Maka di dalam organisasi juga semasa kita di dunia ini, hal seperti itu harus kita ciptakan. Harus kita ciptakan suasana surga itu di dalam organisasi itu. Supaya itu bisa tercipta, maka organisasi ini harus ditata dengan aturan dan peraturan yang ada. Setiap organisasi kan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau di GTDI disebut tata dasar dan tata tertib gereja. Semua diatur di sana. Sampai sekecil-kecilnya. Jadi untuk menciptakan suasana surga itu, kita harus hidup dan menghidupi aturan dan peraturan itu. Oke, kira-kira Bapak kan 10 tahun nih, ya 10 tahun ya Pak ya? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, oke. Bapak kan bisa melihat nih dari 5 tahun pertama menjadi seorang sekretaris jenderal, kemudian berikutnya perbedaan apa yang kira-kira Bapak melihat kepemimpinan? Pastikan ini bosnya kan saya dengar beda ya Pak ya? Kayaknya ketua nasionalnya beda ya? Di Bapak yang di era pertama dengan era yang sekarang itu beda ya. Iya, beda. Kira-kira apa yang Bapak ambil hikmatnya perbedaan antara ini kepemimpinan seorang yang dulu yang menjadi ketua nasional dengan yang sekarang, kira-kira apa yang perbedaan dari keduanya nih? Mungkin saya agak masuk lebih ini ya Pak ya, lebih dalam ya Pak ya. Karena ini kan ini persoalan, apalagi tadi saya mendengar Bapak bilang ya kita menciptakan keadaan sorga di organisasi gereja gitu loh. Tapi kalau saya mendapatkan sih kayaknya ada sesuatu yang Bapak kayaknya ada sesuatu yang harapan Bapak tentang sorga itu nggak tercapai di GTDI itu. Kira-kira gimana Pak? Bung Surya, ketika kita memperbandingkan kedua pimpinan yang bergandengan atau berbarengan dengan kita pada periode pertama dengan kedua, tentunya pasti beda gaya setiap pemimpin. Pasti beda gaya setiap pemimpin itu. Yang mungkin saya bisa sampaikan perbedaan di antara ketua nasional di periode pertama 2011 dan 2016 dan 2016-2021 yang akan berakhir segera. Mungkin yang sangat bisa saya rasakan dan saya lihat dalam perjalanan organisasi GTDI, yang periode pertama yang berbarengan dengan saya sebagai ketua nasional, Bapak Bishop PJ Buah. Beliau konsisten menata organisasi baik secara administrasi maupun secara organisasi. Okay. Saya lihat beliau menyadari bahwa kita sebagai warga gereja hidup dalam dua sisi. Okay. Sebagai warga negara dan sebagai warga kerajaan Allah. Ketika kita bicara sebagai warga negara, maka kita harus taat kepada aturan dan peraturan yang ada. Oke. Baik di pemerintahan maupun di gereja. Oke. Ketika kita bicara soal kewarganegaraan kita adalah warga negara sorgawi, maka kita harus hidup juga di dalam peraturan kebenaran firman Tuhan, yaitu isi Alkitab. Ibarat rel perjanjian lama dan perjanjian baru. Ibarat rel kalau kehidupan dalam organisasi adalah tata dasar dan tata tertib, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga begitu. Sementara pada periode kedua, saya berbarengan dengan Bapak F. Zendrate. Beliau fokus dengan pelayanan ya sedikit kurang peduli dengan aturan dan peraturan yang ada. Oh, apa kira-kira nih yang sering mungkin peraturan-peraturan yang menurut Bapak itu apakah ditabrak ataukah dibelokkan ataukah mungkin disederhanakan ya lebih tepatnya seperti Kalau itu. saya menurut bukan diabaikan Oh, begitu. diabaikan gitu ya. Apa kira-kira nih yang menurut Bapak nih ini kurang berkenan nih kira-kira nih. Ini kan nanti kan kalau kaitannya dengan regenerasi pemimpin selanjutnya dan katanya akan ada pemilihan ya Pak ya. Ya, Bulan 7 ya. yes. Nah, kira-kira apa yang mungkin nanti nih teman-teman yang lain atau pemirsa yang lain mungkin gereja yang lain juga akan belajar dari termasuk sini. generasi penerus kita lah, Iya. supaya bisa melihat seperti apa yang lebih baik begitu. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa dalam organisasi itu sudah ditetapkan semua sampai sekecil-kecilnya. Oh iya. Maka kalau kita melakukan segala sesuatu harus sesuai dengan tata dasar dan tata tertib itu.
Nggak bisa keluar dari situ. Nah, apa case-case tertentu nih yang Bapak lihat ini mungkin terjadi pelanggaran lah dalam tanda kutip lah. Kira-kira apa itu? Saya pikir saya tidak usah sebutkan poin-poinnya, tapi terlalu banyak beliau mengabaikan aturan dan peraturan yang ada, sehingga hanya pakai perasaan begitu. Oke. Nggak bisa di organisasi, nggak bisa Pak, nggak bisa pakai perasaan, harus pakai logika. Logika itu hukum positif yang diacu kepada tata dasar dan tata tertib. Jangan pernah kita bertindak di luar tata dasar dan tata tertib. Dan jangan pernah kereta api itu berjalan di luar rel itu. Oke. Dia akan terjungkal, dia akan terbalik begitu, nggak sampai ke tujuan. Nah itu. Kira-kira kan ini kan berarti kan ada beberapa hal yang perlu menjadi revisi ya, perbaikan ke depannya ya. Nah, Bapak sendiri sebagai seorang sekjen yang sudah 10 tahun, yang saya tahu bahwa sekjen itu kan banyak memegang kendali organisasi ya, kira-kira begitu Pak. Nah, pandangan Bapak tentang organisasi yang benar itu seperti apa? Misalnya ini kan guna untuk perbaikan nih, buat ke depannya. Semoga ya GTDI seperti apa yang Bapak gadang-gadangkan lah, lebih baik ke depan. Yang tadi Bapak sampaikan juga rasa sorga itu ada dalam sebuah organisasi gereja gitu, karena beberapa hal, banyak hal juga yang saya dengar ya kadang-kadang ya saya nggak tahu apakah ini benar atau salah nih, dalam sebuah organisasi gereja kadang-kadang untuk pucuk pimpinan perebutan itu ada money politiknya juga nih. Ya, terima kasih Bung Surya. Saya sebenarnya bercita-cita sebagai seorang pimpinan gereja untuk keluar atau beranjak dari tradisi kebiasaan yang selama ini khususnya di gereja-gereja yang Pentakosta atau karismatik. Oke. Yang saya melihat bahwa agaknya kurang penting penataan organisasi dan administrasi. Oh, ya. Katanya begini. Kelemahannya di situ ya Pak, kira-kira Pak ya? Ya saya lihat dalam pengalaman sekian puluh tahun. Karena kita juga bukan hanya sekedar pendeta, juga pengamat masyarakat. Jadi mereka bilang begini, sudah semuanya akan beres kalau sudah Roh Kudus yang pimpin. Iya. Kalau sudah Roh Kudus yang mengatur, semua akan beres. Betul, kalau sudah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu lagi tidak ada di hatinya, di pikirannya, lalu bagaimana? Maka itu yang dibilang orang, gitu ya. Bukan rohani lagi, jadi rohana dia. Oh gitu ya. Bukan rohani lagi yang muncul, tapi rohana. Karena gak dipimpin Roh Kudus lagi. Jadi sebenarnya itu kan tidak benar, menurut saya tidak benar. Ya mau dipimpin Roh Kudus tentunya lebih baik, lebih indah. Kalau sudah yang baik ini kita konsep. Jadi ke depan ini juga sekaligus himbauan kita kepada semua gereja. Baik yang gereja ya Lutheran, gereja Injili, gereja Pentakosta, semua gereja lah harus ditata organisasinya sedemikian rupa sehingga dalam perjalanan gereja itu tidak ada masalah-masalah yang dihadapi yang menjadi tontonan banyak orang. Khususnya tadi disinggung oleh Bung Surya tentang suksesi kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan itu sering menjadi persoalan di tengah-tengah gereja. Iya. Berarti ada juga kasusnya ya Pak ya? Saya pikir di berbagai gereja seperti itu. Ya, ada pernah gereja diperpanjang-panjang masa periodenya sampai 2 tahun. Wow. Nggak usah kita sebutkanlah nama gerejanya. Yang seharusnya 5 tahun jadi 7 tahun. Karena kalau diadakan pada tahun ke-5 itu pemilihan, menurut dia nggak terpilih gitu. Ditambahnya lah 2 tahun. Nah, jadi macam-macam. Ada yang juga sampai mau merevisi, mengubah aturan dan peraturan atau tata dasar gerejanya supaya yang bersangkutan bisa lagi terpilih begitu. Mengkotak-katik aturan dan peraturan. Banyak yang begitu. Jadi saya pikir pengalaman-pengalaman yang seperti itu kita harus hindari dan kita harus tinggalkan. Kemudian dalam pemilihan adanya kubu-kubu antara kubu A dengan kubu B, mungkin kubu A, B, C mengumpulkan kekuatan sedemikian rupa bertarung untuk di mubes atau sinode begitu. Jadi kalau menang kubunya A, kubu B dan C itu
Ya, jadi bulan-bulanan jadi korban di tengah jalan. Tak apalah korbannya seperti itu. Jadi terabaikan. Dan demikian juga sebaliknya. Kalau yang C misalnya menjadi pemimpin, yang A dan B itu jadi bulan-bulanan. Jadi saya tertarik apa yang sudah dengan segala kelemahan dan kekurangannya, karena juga menganut prinsip Alkitab atau firman Tuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh gereja HKI, Huria Kristen Indonesia yang berkantor pusat di Siantar. Iya. Cara pemilihannya adalah dengan cara undi. Undi. Jadi nggak ada tim sukses lagi. Tidak ada lagi kubu-kubuan. Sebab tidak ada arti. Apa kira-kira Pak? Maaf saya potong Pak. Apa kira-kira dampaknya nih? Kan ini kan ketika tadi Bapak singgung tentang pemilihan undi nih, ya kan? Undi ini kan dalam tanda kutip sering sekali dikonotasikan dengan untung-untungan. Kadang-kadang kepilih seorang pemimpin yang tidak masuk dalam kategori yang tadi Bapak bilang tadi, bahwa organisasi ini kan tidak hanya bicara tentang organisasi gereja, tidak bicara tentang rohani saja, tapi juga ada hikmat di situ, ada keberanian, ada ketegasan untuk menjalankan ADART-nya, organisasi kira-kira seperti itu. Nah, apa Bapak itu apa plus minusnya, apa bahayanya, dan apa untungnya ketika terjadi pemilihan undi? Kira-kira gimana Pak? Saya berpikir kalau pemilihan dengan undi itu tidak ada untung ruginya, yang ada hanya untungnya. Kenapa bisa begitu? Itu kan salah pemahaman, katanya untung-untungan atau memilih pemimpin dengan Tidak sesuai dengan kriteria. Iya, kriteria. Itu kan dia tidak telusuri bagaimana sistemnya. Ini yang diundi ini bukan semua yang diundi, semua yang berminat, yang berniat, yang memenuhi kriteria, bukan. Ini akan mengkerucut. Katakanlah kalau di antara sekian banyak para pendeta ini yang ingin jadi pimpinan, menjadi eporus misalnya, menjadi ketua nasional kalau di kita. Artinya kan setelah memenuhi persyaratan, katakanlah ada 10 orang yang memenuhi persyaratan. Ya. Ini akan diseleksi sampai mengkerucut. Sampai dia ketiga besar misalnya. Ya. Setelah perolehan suara terbanyak, pertama, kedua, ketiga, mungkin entah berapa tahap. Pertama mungkin tahap pertama akan tereliminasi 3 orang, jadi 7 orang. Ya. Setelah 7 orang, tereliminasi lagi misalnya 3 orang. Ya. Jadi 4 orang. Setelah itu kita buat lagi, mungkin kita buat 1 babak lagi, tereliminasi 2 orang, tinggal 2 orang. Nah yang 2 orang inilah, yang perolehan suara terbanyak yang 2 ini, akan dicabut siapa di antara mereka menjadi pimpinan atau ketua nasional atau epor. Begitu caranya, jadi bukan asal dicabut begitu saja. Dia sampai kepada pemilihan akhir, memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua atau ketiga. Itu kan berarti sudah dianggap oleh para sinodestan atau peserta pemilih ini sudah layak. Jadi bukan asal begitu. Kalau ternyata terjadi pemilihan undi dan kepemimpinan itu mungkin secara awal penseleksian ini terkesan orang ini bagus lah kira-kira gitu. Tapi pada pelaksanaannya waktu kan kadang-kadang ada satu satu slogan mengatakan kamu ingin melihat orang itu baik, kasih dia kepemimpinan gitu, kasih dia kasih dia untuk memimpin supaya kita lihat nih sebenarnya dia bisa apa tidak gitu. Kira-kira begitu. Nah, Bapak gimana nih? Kalau ternyata yang diundi itu dia menang, misalnya si A menang, kemudian ternyata si A ini tidak cakep juga memimpin. Terus bagaimana keadaan organisasi 5 tahun berikutnya? Ini kan jadi polemik sebenarnya Pak Eben. Ini kan artinya kan kita tidak beli kucing dalam karung, kira-kira begitu ya. Kalau kan beda dengan ketika ada aklamasi, ada pemilihan langsung, one man one vote. Walaupun itu tetap ada kekurangan juga, itu kan tergantung kekuatannya berapa kuat gitu nanti kan. Nanti kita bicarakan tentang itu. Ini dulu dengan undi ini. Iya. Dengan undi, tadi kan saya sudah katakan, dari 10 yang kita anggap layak dan mempunyai kualifikasi atau mempunyai persyaratan yang sudah sesuai dengan tata dasar gereja, ya kan diseleksi lagi. Tentunya yang kurang-kurang itu akan tereliminasi pada babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Nah setelah 3 orang
kan perolehan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga tentunya sudah diminati oleh para peserta pemilih. Makanya dipilih. Kemudian ya terserahlah kalau mereka memilih hanya pakai perasaan, tidak bisa memantau, melihat track recordnya masing-masing calon ini. Jadi mestinya peserta ini juga harus menjadi peserta yang bijak. Peserta yang memilih objektif tanpa ada faktor X atau kekerabatan, kedekatan keluarga atau yang lain-lain. Harus objektif melihat pantas enggak jadi pemimpin. Jadi sehingga tidak seperti memilih kucing dalam karung, tidak seperti itu. Ini kan Berarti bisa nggak dimungkinkan ada presentasi setiap calon ketua gitu, kira-kira begitu, supaya kita tahu bahwa supaya peserta juga tahu bahwa kapabilitasnya seseorang pemimpin ini sejauh apa gitu. Kadang-kadang kan banyak ya mungkin kayak kita contoh nih pemilihan kepala daerah maupun presiden ya, yang mereka harus presentasi ataupun debat lah kira-kira begitu. Apakah itu memungkinkan juga nanti jatuhnya itu menjadi satu seleksi untuk masuk ke undi ini atau gimana kira-kira Pak? iya termasuk itu kalau itu dibutuhkan, saya pikir juga perlu. Artinya sebelum diadakan pemilihan itu juga adalah seleksi. Oke. Siapa yang akan masuk ke puncak 3 besar atau 2 besar misalnya. Kalau 2 besar disepakati atau 3 besar. Kalau memang 3 besar yang disepakati nanti untuk diundi. Ya saya pikir di zaman sekarang ini supaya tidak hanya lihat kulit-kulitnya saja, ya perlu juga diadakan sebelumnya oleh panitia khusus untuk mereka menyampaikan paparan, menyampaikan visi misi atau apalah seperti yang dibuat pada pemilihan-pemilihan kepala daerah ini. Iya. Supaya kelihatan mau dibawa kemana organisasi itu kelak. Oh gitu ya. Seperti ya, apa dia mau memimpin. Berarti itu bisa pesan-pesan buat Ya, saya pikir ketua bagus. panitia mukeras mungkin ke depannya. Saya pikir bagus yang seperti itu. Nah, saya pernah dengar kabarnya bahwa GTDI sendiri pernah menganut sistem undi ya Pak ya? Oh iya. Zamannya siapa itu kira-kira Pak? Zamannya Bapak Bishop NP Sitorus. MP Sitorus, dan beliau yang terpilih dari Yang undi terpilih, Pak kira-kira. Nah, itu kan undi kan harusnya sudah ada nih Pak. Kenapa kemudian jadi bergeser lagi di one man one vote gitu ya? Iya, Apa yang membuat itu gitu? Padahal kan itu sesuatu yang sudah, kalau tadi menurut paparan Bapak ini sesuatu hal yang baik sebenarnya gitu. Tapi kenapa itu menjadi tradisi itu ditinggalkan gitu kira-kira gitu? Yang baik itu. Iya. Itu memang pernah terjadi satu kali dalam MUBES tahun 2001. Tapi sebelum ke situ, ini kan sudah khusus ini untuk GTDI secara umum. Kita coba dulu versi pemilihan one man one vote. Tadi saya bilang bahwa tidak ada negatifnya, unsur negatifnya, kekurangannya kalau undi. Tapi kalau pemilihan langsung one man one vote, 1 tahun atau 6 bulan atau berapa lama lah sebelum pemilihan itu, orang sudah kubu-kubuan. Oh gitu ya. Pasti. Ya. Dia sudah kasak-kusuk ke sana kemari untuk mencari suara. Oke. Itu pasti nggak bisa dipungkiri. Nah, kalau pemilihannya one man one vote. Ya perolehan suara terbanyak, itu pasti nggak bisa dipungkiri. Apalagi ambisiusnya lebih dari 100% kan. Mimpinya pun ke situ terus. Apapun dia lakukan. Nah, tapi kalau sistemnya yang dianut itu adalah undi, pasti dia tidak lakukan itu karena tidak ada artinya kan, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Nah, tadi di faktor negatifnya, faktor ketidakbaikannya saya pikir sungguh banyak sekali lah. Banyak ya. Baik sebelum pemilihan maupun sesudah pemilihan. Baik sebelum maupun sesudah. Oleh karena itu sebenarnya kalau semua gereja dimanapun menganut seperti yang dilakukan oleh gereja HKI, sehingga tidak ada yang merasa berjasa. Kan saya dulu yang kampanye untuk Bapak, saya dulu yang mengumpulkan suara, makanya banyak memilih Bapak. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Nah, kemudian tadi dipertanyakan seperti apa GTD meninggalkan yang baik itu, padahal sudah pernah dianut tahun 2001.
Ya memang beginilah kalau sudah kepentingan pribadi yang menonjol. Ketika itu 3 besar setelah beberapa babak mengkerucut pemilihan seleksinya, maka ada 3 orang yang akan diundi. Salah satu di antaranya adalah Bapak Bishop N.P. Sitorus. Oh, gitu ceritanya, Dan Pak. ketika itu beliau adalah perolehan suara terbanyak ketiga. Bukan pertama, bukan kedua. Oke. Dan ide pemilihan seperti itu adalah datangnya dari saya pribadi waktu itu. Oke. Kenapa? Kenapa sampai ide itu saya munculkan dan terlaksana tahun 2001? Karena saya melihat pemilihan sebelum-sebelumnya, waduh, ngerinya bukan main. Ngeri, Sebagai ya. organisasi gereja, saya prihatin. Keprihatinan saya itulah yang mendorong saya supaya tidak lagi terjadi. Nah, sedikit sejarah di Gereja Tuhan di Indonesia, di GTDI itu, bahwa bishop pertama sekaligus pendiri adalah Pendeta Dr. S.B. Pardede. Iya. Semenjak berdiri, beliau datang dari Tennessee, dari Amerika Serikat, membawa benih organisasi ini. Kalau saya selalu bilang begini, bahwa Amang Pendeta Dr. S.B. Pardede lah yang membawa biji mangga itu. Ibarat biji mangga, saya katakan istilahnya begitu. Dari Tennessee, dari Amerika Serikat, lalu dibawa ke Indonesia. Lalu ditanamlah biji mangga itu di Jalan Bambu Runcing nomor 30 Medan. Oke. Lalu tumbuhlah mangga ini. Tumbuh dan berbuah lebat dan manis. Dinikmati banyak orang, Pak. Dinikmati oleh banyak orang. Dan kemudian biji mangga ini ditanam lagi sampai ke Nias Selatan, sampai ke Sulawesi, Kalimantan, ke Jawa, ke Papua dan sebagainya. Khususnya di Nias lah paling banyak biji mangga itu tumbuh. Luar biasa berarti ya perkembangan awal ya, Pak. Ya, sampai 700-an waktu itu. Oh, iya. Awalnya di tahun 70-an. Sekarang tinggal berapa, Pak? Sekarang tinggal sekitar 280. Oh, ternyata merosotnya cukup jauh ya, Pak ya. Di mana itu merosotnya? Di mana? Setiap kali pemilihan terjadi perpecahan. Waduh. Beliau meninggal tahun 90. Iya. Beliau meninggal tahun 90. Pemilihan selalu diadakan, tapi tetap beliau yang terpilih. Oke. Tahun 91 diadakanlah pemilihan. Waktu itu almarhum Pendeta Profesor J.S. Nababan yang terpilih. Dalam pemilihan itu saya tahu, karena saya ikut memilih waktu itu. Dan saya lihat semuanya. Ada permainan. Iya. Permainan bagaimana supaya menang. Dan nilai-nilai permainan ini sudah hampir seperti permainan dunia, jujur saja. Bagaimana orang supaya pilih dia dengan segala cara. Paling tidak memberi ongkos kepada orang-orang yang dari daerah. Wah, sampai seperti itu ya, Pak? Nah, itu dengan catatan dibisikkan, nanti aku yang dipilih ya. Kemudian tahun 96, pemilihan kedua setelah almarhum S.B. Pardede. Di situ juga terjadi. Terpilihlah waktu itu Bapak Pendeta R.S.H. Simarmata MTH. Terjadi seperti yang saya katakan tadi. Bahkan sedikit lebih tajam dari 91. Waduh. Saya sebagai pemerhati dan sebagai warga Gereja Tuhan Indonesia, pendeta Gereja Tuhan di Indonesia, melihat hal ini. Maka saya mencoba tawarkan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka saya tawarkan pemilihan berikutnya, pemilihan ketiga, berarti tahun ke-15 setelah beliau meninggal. Saya tawarkanlah pemilihan undi itu. Dan ketika 91 terjadi pemilihan, orang yang bertanding dalam pemilihan ini merasa kalah, maka dia bawa sebagian jemaat. Oh, itu yang membuat perpecahan itu ya, Pak ya. Dengan organisasi gereja yang lain. Iya. Merek yang lain begitulah. Iya. Tahun 96 juga begitu. Hampir setiap kali. Setiap kali mubes. Selalu terjadi. Makanya tinggal 280. Nah. Dan yang pecah ini adalah sahabat-sahabat kita yang di dalam. Sudah berapa banyak ini dibawa keluar.
Dari 700 sekian tinggal 280. Berarti perpecahan itu karena kekecewaan Pak, berarti Pak, kebanyakan gitu ya Pak? Kekecewaan manusia lah. Oke. Manusia ini kan nggak ngerti. Namanya pemilihan harus ya menunggu menang atau kalah. Jadi dia hanya siap menang, kalah nggak siap. Oke. Sebenarnya setiap pemilihan kita harus lebih siap kalah daripada menang. Oke. Kira-kira Pak, dengan pemilihan undi ini, kalau itu bisa terjadi di organisasi GTDI kira-kira, menurut Bapak, sejauh apa akan ini membawa perubahan besar terhadap GTDI? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya bagaimana dengan pertumbuhan berikutnya gitu. Ini kan jadi problem juga karena pada saat ini mungkin tidak tahu nih siapa calon-calon kuat ya yang bakal mengajukan diri gitu kan. Nah, menurut Bapak gimana nanti ke depannya nih gitu. Ketika seseorang itu pemimpin yang menang dari hasil undi. Apakah akan membuat GTDI lebih baik atau mungkin justru lebih buruk lagi mungkin ke depannya. Gimana harapan Bapak nih sebagai sudah melanglang buana dengan banyak organisasi dan saat ini sudah 10 tahun di Sekjen GTDI yang sangat tahu dalam-dalamnya kira-kira gitu. Saya pikir pasti lebih baik kalau pemimpin yang akan datang itu adalah hasil undi. Apa alasan kuatnya Pak? Alasannya dia akan fokus. Setelah terpilih dia akan fokus. Secara all out memimpin gereja ini. Karena tidak ada beban. Oke. Tidak ada beban, pertama beban moral. Karena tidak ada orang atau sekelompok orang yang membuat dia menang. Gak ada. Karena undi tuh yang membuat dia menang ya Tuhan. Oke, misalnya gini, ini kan ketika pertama sekali seleksi dalam pemilihan undi lah misalnya seperti itu. Itu kan harus berdasarkan berapa persentasi ya orang yang mensupport dia. Persyaratan, satu ya. persyaratan. Ini kan menjadi masalah juga. Misal orang-orang yang ya dalam tanda kutip ya bisa jadi di situ ada money politik dan ada apa namanya KKN di situlah kira-kira gitu. Bisa jadi dia masuk dalam sebuah calon untuk masuk undi misalnya terjadi undi, ternyata dia juga tidak punya kapabilitas juga untuk memimpin GTDI dan suatu saat ini menang, gitu loh. Ketika pemilihan kemudian ini menang. Nah, bagaimana dampaknya ini kan jadi persoalan. Apakah menurut Bapak seperti apa ini kasus yang seperti ini gitu? Ini kan jadi polemik juga kan misalnya. Ada calon yang dengan cara tertentu, apakah itu dengan cara memberikan uang supaya dia bisa masuk sampai kepada puncak undi begitu ya. Iya. Saya pikir Tuhan tidak akan izinkan. Kita percaya sama Tuhan saja. Semua kita serahkan kepada Tuhan, walaupun kita membuat suatu sistem begitu. Saya pikir Tuhan tidak akan izinkan orang yang melakukan itu menjadi pemimpin di gereja kalau sungguh-sungguh kita mau ya berserah kepada Tuhan. Dan inilah pemimpin yang paling tolol dan konyol. Untuk apa dia kasih uang sama orang? Untuk apa dia pakai uang supaya dia jadi 3 besar? Toh juga tidak ada kepastian bahwa dia akan menang. Justru yang seperti ini yang konyol dan tolol. Tapi kan kita nggak bisa kesampingkan juga orang-orang yang berambisi kan. Ya, kemungkinan dia mungkin dia mengorbankan sesuatu untuk dapat sesuatu gitu kan. Ya di organisasi manapun ya bisa terjadi seperti itu. Tapi kita kan awali, kalau di GTDI kita awali dia untuk bisa jadi calon itu minimal 10% dari peserta yang punya hak pilih mengajukan dia menjadi calon. Kalau kita 280 pemilih misalnya, maka 28 orang minimal harus mengajukan dia. Maksudnya Bung Surya, dia wangilah yang 28 ya, ini. Betul. Nah, kemudian dalam seleksinya, katakanlah itu berhasil. Dia kasih uang sama 28 orang supaya dia muncul ikut. Tapi kan kalau ada 10 orang yang memenuhi persyaratan, kan kita seleksi lagi pertama untuk sampai ke 3 besar, nggak langsung 3 besar misalnya. Ya kalau tetap peserta ini dimainkannya dengan permainan seperti itu, lalu tetap dia masuk sampai ke 3 besar,
Saya pikir semua tergantung kepada Tuhan lah, karena ini adalah pekerjaan Tuhan dan ini adalah ladangnya Tuhan. Saya yakin kalau sudah seperti itu, dia menggiring supaya dia jadi pimpinan, pasti Tuhan tidak akan izinkan. Itu harus kita yakini. Oke. Karena serapi apapun kita bikin sistem, ya akal iblis ini akan selalu bergerak untuk menggembosi hal-hal kebenaran yang kita ciptakan dalam sebuah sistem. Kalau itu pasti, tapi kita yakinilah bahwa Tuhan tidak akan izinkan itu. Karena ini pekerjaan Tuhan. Saya sudah buat contoh tadi. Pada tahun 2001 ketika itu kita berlakukan sistem seperti itu. Justru Pak Bishop N.P. Sitorus yang tercabut. Walaupun dia perolehan suara. Urutan ketiga. Dan saya pikir beliau inilah yang tidak melakukan sesuatu di lapangan. Apakah bentuk tanda kutip ya, kampanye dan sebagainya. Beliau ini diam-diam saja, enggak ada. Sementara yang dua lagi mungkin bukan kita katakan. Kemungkinan melakukan sesuatu di lapangan. Tapi saya tahu Pak Sitorus tidak lakukan itu. Tapi justru dia terpilih. Karena sistemnya sistem undi. Ya. Kalau itu sistemnya sistem one man one vote, pasti beliau tidak akan terpilih. Buktinya sudah perolehan suara terbanyak ketiga dia kan. Di pemilihan berikutnya kedengarannya Pak MP Sitorus juga ketika dia dirubah juga nggak menang jadinya ya Pak ya. Kebetulan berikutnya memang calon tunggal waktu itu. Sampai 2 kali 2011 juga calon tunggal. Jadi nggak ada kita bicarakan soal itu. Ya mau sistem apapun tetap menang. Mau undi, mau apa-apa. Berarti pandangan Bapak selama pengalaman organisasi yang sekian puluh tahun, ya, berarti itu lebih cocok untuk GTD ini lebih jauh cocok lebih dengan cocok. undi ya Pak ya? Semua gereja pun kalau pakai itu. Tapi ada orang, itu kan untung-untungan. Siapa bilang untung-untungan? Untuk sampai ke 3 besar itu kan bukan untung-untungan lagi. Oke, saya dengar juga Bapak ada di PGI, ketua 1 di PGI. Ya di PGI wilayah Sumatera Utara. Ya salah satu ketua karena di strukturnya di sana itu ketua umum, baru 3 ketua, sekum, wakil sekum, baru bendahara, baru ada 6 anggota MPH. Jadi ada 13 di majelis pekerja harian. Jadi pertanyaan salah saya satu ketua. Buat Bapak nih sebagai orang PGI ini, Bapak sudah banyak melihat beberapa organisasi yang kemudian dalam tanda kutip ya, ada money oriented di sana, ada permainan uang, ada permainan apa segala macam. Nah PGI sendiri gimana nih untuk mensiasatin gereja-gereja yang ya kalau saya bilang mengembalikan rohnya ya, mengembalikan roh kepada jalur yang benar, bahwa organisasi gereja bagaimanapun akan berbeda dengan organisasi sekuler, kira-kira seperti itu. Nah ini kan Bapak dengan pengalaman yang cukup banyak nih organisasi ini, bagaimana Pak melihat ini yang sing sekali ya, apapun dikatakan ya mungkin adalah kata-kata ya, kalau dalam arti ada teman mengatakan saling memberkatin. Bagi-bagi berkat. Ya, kira-kira gimana pihak PGI sendiri melihat ini? Apakah ini membiarkan suasana ini, ataukah ada rekonsiliasi, ataukah ada pemanggilan kepada gereja-gereja untuk on the track di dalam pemilihan ataupun menjalankan roda organisasi? Kayak gimana Pak? Tentang itu Bung Surya, ya saya pada saat ini memang sedang menjabat sebagai salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Sumatera Utara, wilayah Sumatera Utara. Namun kalau di PGI saya sudah semenjak tahun 81 berkecimpung lama, Pak. Ya di komisi-komisi begitu. Pernah komisi pemuda, mahasiswa, anak, remaja, HIV AIDS dan sebagainya. Ya hanya komisi perempuan lah saya belum pernah. Karena tidak bisa. Ya. Kemudian di MPL ya Majelis Pekerja Lengkap, dan periode sekarang ini 2016-2021 sebagai salah satu ketua. Tentang gereja-gereja yang menganut sistem pemilihan ketika suksesi kepemimpinan di tingkat pusat gereja masing-masing, sebenarnya PGI tidak punya kewenangan untuk mengintervensi. Karena masing-masing gereja itu punya
tata dasar masing-masing, aturan masing-masing. Oke. Jadi kita tidak bisa masuk dengan itu. Namun sebagai pribadi, sebagai organisasi perhimpunan atau persekutuan gereja-gereja, ya kita tetap menghimbau kepada gereja-gereja, jangan setiap kali suksesi kepemimpinan itu membuat ada perpecahan, ada ketidakenaan atau sesuatu riak-riak terjadi. Oh. Maka perlu suatu sistem. Perlu suatu sistem. Salah satu tadi sistem undi itu. Tapi banyak orang pikirnya ecek-ecek undi ini. Ini Alkitabiah loh. Oke. Ketika Yudas Iskariot mati bunuh diri supaya genap murid Tuhan Yesus itu, ada beberapa orang yang berebut, merasa lebih pantas, lebih layak. Pada akhirnya dibuat sistem undi. Maka terpilihlah Matias. Iya. Matias itu kalau kita telusuri, walaupun tidak begitu banyak Terkenal kisahnya, ya. tapi juga orang yang berjuang dan rasul yang luar biasa. Dia matinya pun mati martir. Oke. Dia disalib dengan salib yang terbalik begitu. Jadi jangan kita sepele karena tidak banyak ditulis tentang Matias. Matias itu juga maksimal sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul pada saat itu. Jangan dipikir dengan undi itu. Saya lebih cenderung kalau undi itu berarti pilihan Tuhan, bukan pilihan manusia. Gitu ya. Jadi kita tidak ada wewenang untuk mengintervensi bagaimana sistem pemilihan di setiap gereja. Tapi tetap ada disarankan Pak ya. Tetap kita sarankan, ciptakanlah, Oke. buatlah sistem pemilihan yang membuat nyaman dan aman sebelum pemilihan dan sesudah. Apapun ceritanya, kalau pemilihan langsung one man one vote, sebelum pemilihan pasti sudah ada blok-blokan. Oke. Sudah ada apa segala macam. Dan sesudah pun pasti ada. Itu saya jamin pasti seperti itu. Nah, karena sudah diawali kubu-kubuan. Jadi setiap gereja juga melalui pertemuan kita ini, bincang-bincang kita ini, kita himbau setiap gereja supaya menciptakan sistem pemilihan di sinode masing-masing, di mubes masing-masing. Bagaimana sistem untuk bisa sinode ini menghasilkan kesejukan setelah selesai. Ada damai dan sukacita. Ada kesejukan, kenyamanan dan keamanan di tengah-tengah organisasi itu. Berarti Bapak lebih mempositifkan ya pandangannya tentang undi ya Pak ya? Iya. Oke, terakhir saya mau tanyakan sama Bapak nih. Mungkin Bapak bisa memberikan sesuatu saran kepada pemirsa Gantari TV ataupun nanti ini bisa karena ditonton oleh ribuan orang gitu ya Pak ya? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya. Kira-kira apa nih yang Bapak bisa berikan dengan pengalaman segudang organisasi pemuda, organisasi sekuler maupun organisasi gereja yang pada saat ini juga masih memimpin di Di GTDI. GTDI dan PGI. Kira-kira apa sarannya nih untuk organisasi gereja nih kira-kira itu? Pertama, saya akan sampaikan kepada seluruh umat Kristen, warga jemaat, setiap gereja yang ada di seluruh Indonesia secara khusus bahkan di seluruh dunia. Kalau tidak salah 340 sekian lebih kurang denominasi gereja atau merek gereja yang ada di Indonesia. Dan semua ini mempunyai pimpinan pusat atau pimpinan nasional yang setiap periode, ada yang periode 4 tahun, ada yang periode 5 tahun dan sebagainya, akan terjadi suksesi pergantian kepengurusan. Yang menjadi persoalan selama ini, yang menjadi masalah, ketika terjadi pemilihan di tingkat pusat, maka akan berpengaruh kepada wilayah atau distrik atau daerah atau jemaat. Maka yang merasakan ini adalah jemaat, anggota jemaat atau domba-domba ini. Karena pemimpinnya atau gembalanya sudah bermasalah. Oleh karena itu, seperti kata orang bijak, kalaulah kita ingin air yang bening, air yang jernih, harus dikawal dari hulu, dari atas harus jernih. Kalau sudah keruh dari hulu, dari atas, maka ke bawah pun akan keruh. Jadi pertama kita coba ciptakan kepemimpinan gereja di tingkat pusat itu adalah kepemimpinan yang sejuk, yang aman dan nyaman. Jangan sampai
terjadi gontok-gontokan, rebut-rebut, atau ada pengurus tandingan. Iya. Sering terjadi ada dualisme kepemimpinan di gereja. Iya. Ada kepemimpinan tandingan. Jangan sampai ada. Karena semua merasa layak, padahal tidak layak. Iya. Sebenarnya kalau orang yang merasa layak itu justru dipertanyakan. Layak apa enggak? Tapi orang justru yang merasa tidak layak, padahal layak, itu enggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, ini ambisius yang berlebihan. Kalau saya pribadi ya, ketika terjadi pemilihan dimanapun, saya lebih siap kalah daripada menang. Oke. Tapi saya lebih sering menang daripada kalah. Hanya pemilihan di legislatif, saya beberapa kali waktu saya aktif di partai politik, waktu saya salah satu wakil ketua Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Medan, saya juga mencalonkan. Tapi di situ saya selalu kalah. Tapi kalau dalam organisasi lain, saya selalu menang walaupun saya lebih siap kalah. Siap. Nah, jadi itu pertama. Harus siap kalah, lebih siap kalah daripada menang. Oke. Berikut, kepada semua pimpinan gereja, mohonlah dibuat sistem pemilihan yang ketika sistem itu dipakai, maka akan menghasilkan kesejukan, keamanan, dan kenyamanan. Kita kok yang membuat sistem. Kita yang menciptakan, kita yang menetapkan itu. Tadi saya sudah tawarkan, kalaulah boleh semua gereja memakai sistem undi, pasti lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Oke. Kalau menurut saya tidak ada negatifnya. Saya terlalu ekstrim barangkali. Menurut saya tidak ada negatifnya itu. Ya, tapi orang lain mungkin mengatakan kita tidak berbantah dengan orang yang mengatakan banyak kelemahannya. Ini mungkin pesan-pesan yang bisa kami sampaikan melalui media atau pertemuan kita ketika saya diundang, merupakan undangan terhormat di studio Gantari TV yang tidak asing lagi di Kota Medan dan menyiarkan hal-hal yang luar biasa, yang terang dan terpercaya di masa pandemi COVID-19 ini. Berarti kalau Bapak sudah punya pandangan yang bagus buat gereja nih, berarti ada harapan nih bakal masuk jadi ketua nasional nih. Ada kemungkinan nih, mungkin saya dengar ada kabarnya juga merambah nih di PGI kira-kira gitu. Kita lihat saja, sebenarnya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dikomentari ketika sudah 2 periode menjadi sekjen. Aturan dan peraturan tata dasar gereja mengatakan cukup dengan posisi itu. Tidak bisa 3 periode. Namun untuk selanjutnya kalau kita ingin lagi memimpin dan teman-teman juga mau dipimpin, membutuhkan kepemimpinan kita sebagai kader di organisasi yang sudah melanglang buana, kita pasti siap. Kita pasti siap dengan konsep-konsep pembaharuan ke arah yang saya katakan tadi di awal, penataan organisasi. Karena ini organisasi gereja, penataan organisasi sebagai organisasi dan organisme. Membenahi organisasi secara tubuh, hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan pemerintah. Karena kita berada pada undang-undang pemerintah dalam melaksanakan organisasi dan membenahi kerohanian. Saya pikir jangan terbalik. Jangan terbalik. Kita akan awali. Kalau orang yang sudah disiplin berorganisasi, pastilah kerohaniannya lebih bagus. Mustahil kerohaniannya katanya bagus, tapi dia melanggar dan melabrak semua aturan-aturan organisasi. Itu tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Iya. Itu terima kasih untuk waktunya Pak Eben atas kedatangan di studio kita dan semua rekan-rekan pemirsa Gantari TV, itulah perbincangan kita tentang organisasi gereja dan saya banyak hal yang saya dapatkan dari perbincangan ini. Semoga ini juga bisa membantu para pemirsa ataupun pemimpin gereja maupun dimanapun berada. Kira-kira ini bisa menjadi satu solusi mungkin ya untuk gereja lebih baik. Terima kasih waktunya Pak Dr. Eben Siagian. Sama-sama. Semoga nanti lain kali kita undang lagi untuk perbincangan yang lebih hot lagi kira-kira begitu. Kita siap, kapan saja diundang kita siap dan kita bangga
sebagai tamu kehormatan di Gantari TV yang Siap. ada di Medan. Itu aja pemirsa, kami akhirin perbincangan kita hari ini. Semoga semuanya bisa mengambil hikmatnya dan manfaatnya untuk kemajuan kita bersama. Salam buat semuanya. Salam.